الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد الأولين والآخرين نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين وقوله لفظا أو تقديرا يعني به أن الآخر يتغير لفظا كما رأيته في الأمثلة المذكورة أو تقديرا كما في الاسم الذي آخره ألف نحو الفتى أو ياء نحو القاضي فإن الألف اللينة يتعذر تحريكها فيقدر فيها الإعراب للتعذر نحو جاء الفتى فالفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. Ini sudah ya. ورأيت الفتى فالفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ومررت بالفتى فالفتى مجرور بالباء بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نحو جاء القاضي فالقاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ومررت بالقاضي فالقاضي مجرور بالباء بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأما في حالة النصب فتظهر الفتحة على الياء للخفة نحو رأيت القاضي فالقاضي مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة. فالفرق بينما آخره ألف أو ياء أنما آخره ألف يتعذر إظهار إعرابه رفعا ونصبا وجرا وما آخره ياء لا يتعذر ولكنه يستثقل رفعا وجرا ya. Jadi sebagaimana pelajaran kita sudah lewat bahwa i'rab itu ada kala perubahannya itu secara lafzi atau takdiri, lafzon atau takdiron. Adapun perubahannya secara lafzon itu jelas, yaitu ja'a zaidun apabila dimasuki amil yang menuntut baris atas ra'aitu, maka kita akan mengubahnya menjadi ra'aitu zaidan. Apabila masuk amil yang menuntutnya berbaris bawah, maka zaidan bisa berubah menjadi zaidin. Marartu bi zaidin. Apa?
Sedangkan Zaidun ini tidak bisa kita buat contoh baris mati karena isim itu tidak bisa menerima baris mati, ya. Kemudian perubahannya secara takdiran. Ini pada 4 tempat juga sudah Abah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama terdapat pada isim maksur. Yang kedua terdapat pada isim mangkus. Yang ketiga terdapat pada isim yang diidopatkan kepada yaul mutakallim. Ingat-ingat ya. Kemudian yang keempat pada bagus fi'il mudhari' mu'tal. Ini 4 tempatnya perubahan secara takdiran. Kalau dia isim maksur, maka contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Kelihatan perubahannya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak kelihatan? Karena ta'azzur, ya. Karena dia ta'azzur, seperti sudah lewat, ya. Pada contoh sebelumnya, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Perubahannya di sini pada huruf yang ketiga yang terakhir. Tapi tidak boleh kelihatan karena fa innal alifal layyinata la taqbalul harakati, karena alif yang bengkok itu tidak bisa menerima apa? Alif bengkok namanya? Alif lunak atau alif bengkok? Iya. Alif bengkok ini tidak bisa menerima apa? Baris, dan alif itu tidak bisa menerima baris. Yang bisa menerima baris apa? Hamzah. Maka perubahannya namanya takdiran. Apa? Takdiran. Sama seperti ketika dia maksur, mangkus. Ketika dia mangkus itu yang diakhiri dengan, masih ingat definisi daripada isim mangkus? Apa? Ismun mu'rabun apa? Isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah, yang sebelumnya baris bawah, ya. Ingat ya. Apa pesan Abah? Al-ilmu fis sudur la fis sudur, ya. Ja'al qadi, ra'aitul qadiyah, marartu bil qadi. Ja'al qadi namanya isim mangkus atau maksur? Mangkus. Ja'al qadi, ra'aitul qadiyah. Khusus dia kalau dia isim mangkus itu, kalau dia berbaris atas dia dizahirkan lafzon, dia bukan takdiran, lil khiffah, karena dia ringan untuk diucapkan. Ra'aitul qadiyah, marartu bil qadi. Ja'al qadi, ra'aitul qadiyah, marartu bil. Khusus ketika isim maksur itu berbaris atas, maka dia dilafazkan, dinampakkan. Karena apa? Karena lil khiffah jawabannya, karena dia ringan. Maka kita mengi'rabnya ja'al qadi. Sama-sama. Ja'al qadi, ja'a fi'lum madin alal fathi la mahal minal i'rabi. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rab'ihi dammatun muqaddaratun. Dammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqalu. Belum ya dicatat?
Belum? Oh ya belum. Ja'al qadi, al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqalu. Ra'aitul qadiya ra'aitu fil fa'il, al-qadiya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Marartu bil qadi marartu fil fa'il al-bawr pujarin al-qadi majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqalu. Belum dicatat. Kalau ja'al fatah sudah? Sudah, oh ya. Nah ini, kemudian nanti ja'a gulami. Ja'a. Kemarin ya mutakallim sudah dicatat i'rabnya. Ya mutakallim. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Belum? Subhanallah. Yakhsha, lay yakhsha, lam yakhsha. Belum? Yad'u, lam yad'u, lay yad'uwa, lam yad'u. Belum? Yarmi, lay yarmiya, lam yarmi. Belum? Ya, tadi kalau begitu ya. Nah ini dulu. Ja'al qadhi. Nah. Langsung abah ke catat al-qadinya karena ja ini sudah ma'ruf sekali. Tidak perlu diulang-ulang. Al-qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu rab'ihi dammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhurihas thiqalu. Thiqalu ini menjadi fa'il daripada mana'ah. Al-qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Jadi untuk diketahui bahwa yang namanya isim maksur, isim mangkus itu muqaddarah, dhammahnya muqaddarah. Kasrahnya juga muqaddarah. Jangan zahiratun fi akhirih ya. Kecuali dia ra'aitul qadhiya itu yang fathatun zahiratun fi akhirih. Coba sama-sama. Al-qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqalu. Al-qadhi, tidak boleh mengatakan al-qadhiyu. Ya, secara hukum boleh saja, tetapi karena orang Arab apa? Berat mengatakan ja'al qadhiyu. Berat enggak? Aqsa, berat enggak mengatakan ja'al qadhiyu? Berat. Sama lidah kita sama lidah orang Arab berarti ya. Berat ja'al qadhiyu. Tapi kalau bilang I love you mudah. Ja'al qadhiyu. Ya kita ngikut lidah orang Arab karena yang kita pelajari bahasa Arab. Nanti kalau orang Arab
Fahmi datang turis bahasa Sasak nanti, maka mereka harus ngikut lidah kita karena belajar bahasa Sasak. Jadi kiblatnya ya tergantung yang punya bahasa. Ada bagus kitab dulu waktu abah ngaji masih umur-umur kalian, namanya Syarah Al-Kafrawi. Jadi Syarah Al-Kafrawi itu banyak membahas tentang i'rab. Jadi begini kami dulu diajarkan oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Arifin Mahdi, ya seperti ini kami ajarkan. Ya, bagaimana kami diajarkan, dituliskan ya seperti ini kami menuliskan. Syarah Al-Kafrawi itu bagus. Belajar i'rab. Ini kelemahannya kalau orang kadang belajar nahu praktis. Ya, nahu praktis itu terkadang tidak memperhatikan i'rab. Bahkan tidak bisa meng-i'rab walaupun tahu mahal kedudukannya karena amilnya sudah ditahu. Tetapi kadang i'rab karena ini memang metode zaman dulu untuk belajar meng-i'rab. Tapi ini membuktikan dengan kita bisa meng-i'rab berarti kita bisa membuktikan kita paham terhadap bahasa Arab. Kita bisa menjelaskan dengan rinci lewat i'rab itu. Tapi alhamdulillah kami dari kecil dulu belajar, masih umur-umur bahkan sebelum umur kalian dari kelas 4 SD abah belajar nahwu itu sudah diajarkan dari mulai i'rab bismillah. Oh itu. Khalas? Nah, kemudian lanjutkan ra'aitul qadiyah. Kalau ini ra'aitu fi'il wa fa'il seperti biasa, al-qadiyah langsung maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Nah, ini baru zahirah di sini. Jelas enggak? Ianya berbaris atas. Jelas? Jelas, makanya kita bilang zahirah. Zahirah artinya jelas. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini. Ra'aitul qadiyah. Dan ini berlaku bagi setiap isim mangkus. Jangan mengatakan nanti al-qadi saja yang thiqal. Semua isim mangkus berlaku hukum ini, bahwa kalau dia sedang berbaris depan maka tanda baris depannya dhammatun muqaddarah alal ya. Dan ketika dia berbaris bawah maka tanda baris bawahnya adalah kasratun muqaddaratun alal ya'i. Tetapi ketika dia berbaris atas maka tanda fathahnya adalah tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih. Berlaku untuk semua isim maksur, isim mangkus ya. Begitu juga isim maksur sama berlaku hukum ini. Sekedar hanya contoh saja, ja'al qadhi ini contoh, tetapi silahkan dikias kepada semua isim mangkus. Yang kemarin ja'al patah hanya menjadi contoh saja, tetapi jangan al-patah saja yang mana amin zuhriyat ta'azzur, tetapi semua isim maksur itu juga ta'azzur kalau dia termasuk dalam kategori isim maksur. Fahim tom? Naam. Al-qadiyah maf'ulun bihi mansubun
wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, kalau dia sedang baris bawah, maka dia thiqal. Marartu bil qadhi. Marartu fi'lun wa fa'il sudah maklum ini. Kemudian al qadhi majrurun bil ba'i. Nah ini. Nah, ini sudah ya, khalas. Nah, tinggal dirubah sedikit i'rabnya, tertulis di bawahnya marartu bil qadhi. Al qadhi marartu fi'lun wa fa'il, al ba'u harfu jarrin, al-qadhi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqal. Karena berat kita mengatakan marartu bil qadhi. Ya, itu agak berat. Marartu bil qadhi. Ya, karena dia berat, maka cukup kita sampai huruf dhad saja kita barisi. Marartu bil qadhi. Marartu fi'lun wa fa'il, al ba'u harfu jarrin, al qadhi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqalu. Wal jar wal majruru muta'allaqun bi marartu. Coba ikuti, marartu bil qadhi. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Atau kalau mau i'rab lebih panjang, marar fi'lun madin mabniun ala sukuni liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Wa ta'u dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Balu al ba'u harfu jarrin. Al ba'u harfu jarrin. Al-qadhi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqalu. Wal jar wal majruru muta'allaqun bi marartu. Naam. Jadi harus berubah mindsetnya bahwa nahu itu mudah. Apa? Nahu itu mudah. Katakan pada diri sendiri bahwa nahu itu mudah.
Kemudian ya, yang ketiga, tempatnya perubahan secara takdiran itu adalah pada isim yang diidopatkan kepada yaul mutakallim. Kalau di sini tidak disebutkan, ya cukup dengan isim mangkus dan isim maksur dan isim mangkus. Khalas. Baik. Kemudian yang ketiga, tempatnya termasuk perubahannya secara takdiran, ya diperkirakan, ditaksirkan, ya, yaitu pada isim yang didapatkan kepada ya mutakallim. Contoh, ini sekedar contoh saja, tapi kalian bisa kias. Pakis ala qauli takun allama. Silakan kias, kalian akan jadi orang alim. Jaa ghulami. Jaa ghulami. Ini jaa sudah ma'ruf i'rabnya, ya. Tinggal gulami fa'ilun marfu'un wa alamatu rab'ihi dammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Gulami
mudhaf wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin. Sebagai apa di ayatnya? Sebagai mudhafun ilaih. Coba ikuti. Gulami fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah bi harakatil munasabah ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Gulami mudhaf wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Naam. Nanti dikias sama gulami-gulami yang lain. Ini hanya sekedar contoh. Ini apa bahasa Arabnya? Qalamun. Dia cari, tidak tahu di mana ketinggalan pulpennya. Begitu dilihat, Zoharo qalami, Zoharo qalami, Zoharo qalami, Zoharo fi'il madi, qalami fa'il, marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana min zuhuri yashtighalul mahalli bi harakatil munasabati. Qalami ini apa? Jawali ini apa? Mimsahati ini apa? Kitabi ini kursi ini mindili ini narjili ini hibri ini finai ini silki ini mirwahati ini misbahi, semua yang diidopatkan kepada ya'ul mutakallim i'rabnya sama. Itu yang dimaksud dengan faqis ala qauli takun allama. Sama semua. Ini satu contoh untuk jutaan contoh yang lain. Satu contoh untuk mengi'rab jutaan contoh yang lain. Sama.
Dulu ada katanya orang yang diserahkan ngaji kepada guru besar kita, maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ya, dibawa sama orang tuanya. Lalu dia sanjung anaknya setinggi-tingginya. Alhamdulillah Maulana Syekh, saya serahkan anak saya ini pintar nahu, ahli tata bahasa Arab. Dia bisa mengi'rab. Coba kata Maulana Syekh, dites sama Maulana Syekh, diuji. Coba i'rabkan ja'a Zaidun, ja'a fil madun malam rob, Zaidun fil matun fihrihi. Woi, pintar. Terus disuruh i'rab. Kataba Muhammadun. Ini maaf Maulana Syekh, kalau ini saya tidak tahu katanya. Kalau ja'a Zaidun ya sudah saya diajarkan, tapi kalau kataba Muhammadun ya tidak tahu saya i'rabnya. Sama maksudnya. Mau ja'a Zaidun, qara'a Muhammadun, kataba Bakrun, pokoknya semua sama i'rab. I'rabnya ini sudah disanjung anaknya di depan Maulana Syekh, dianjung. Begitu dites i'rab, tidak tahu katanya. Saya hanya diajar dulu waktu mondok ja'a Zaidun saja. Kataba Muhammadun tidak pernah diajar. Qara'a Bakrun tidak pernah diajar. Dakhala Umaru tidak pernah diajar. Ya, pakis. Silakan kias ya, satu contoh untuk semuanya sama saja. Nanti kalau bisa mengi'rab ja'a Zaidun berarti pasti bisa mengi'rab kataba Muhammadun, sama. Kataba Muhammadun, kataba fil madin mabniun ala fatila mahalla lahu minal i'rabi Muhammadun failun marfu'un ala mutrafi dammatun siratun fi akhirnya sama. Tidak ada bedanya. Makanya insyaallah nanti kita punya program unggulan di Yanju ini bahasa. Nanti insyaallah pintar bahasa Arab. Pintar bahasa Inggris. Nanti pintar bahasa Jerman. Bahasa Prancis. Sekeliling dunia jadi duta besar. Seperti mantan duta besar kita sekarang sudah jadi gubernur. Namanya Bapak Dr. Haji lalu Muhammad Iqbal. Itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Turki, makanya bisa jadi dubes di Turki. Bisa bahasa Arab, nanti bisa jadi dubes di Arab Saudi. Pintar bahasa Arab, bisa jadi kalian dubes nanti di Arab Saudi. Bisa jadi dubes di Mesir, bisa jadi dubes di Kuwait, di Oman, di Qatar, di Yaman, pokoknya Jazirah Arab. Itu kalau kita menguasai bahasa Arab. Ya. Menguasai bahasa Inggris, apalagi di seluruh dunia bisa jadi dubes. Nah itu. Kalau sudah jadi dubes, nanti mudah jadi gubernur ya. Apalagi sekedar bupati. Kalau tentunya dengan keinginan dan perjuangan, karena banyak dubes juga kalau tidak ada minat ya tidak mencalonkan diri. Itu kelebihannya, kita bisa ya bahasa Arab, bahasa Inggris bisa kita ya membuka cakrawala kita. Dunia dalam genggaman kita kalau kita sudah menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau bisa menguasai dua bahasa ini sudah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apalagi bahasa Arab, ya Allah. Kalau bahasa Arab bisa, Al-Quran akan dipahami. Hadis akan dipahami.
Kitab-kitab akan dipahami. Mana Sahih Bukhari, mana. Kalau sudah paham bahasa Arab, bisa bahasa Arab, bisa kita menterjemahkan Sahih Bukhari, menjelaskannya Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, kemudian Sunan Darimi, Ibnu Hibban, Sahih. Ya, kitab-kitab yang lain. Mau tafsir, mau usul tafsir, mau hadis, mau apa lagi? Ilmu arut, ilmu mantik, ilmu balaghah. Jadi semua nanti ilmu itu kalau intinya bahasa ini kalau sudah bisa bahasa Arab, jadi magnet bahasa ini jadi magnet ya. Jadi magnet untuk mendatangkan ilmu-ilmu yang bisa baca kitab tafsir Jalalain bisa. Kalau ditanya Abah bisa baca Fathul Wahhab bisa. Bisa baca Fathul Mu'in bisa. Bisa mengartikannya bisa. Apa modalnya sehingga bisa baca kitab? Ya bahasa. Modalnya apa? Bahasa. Hanya hobi dari dulu Abah senang bahasa ini. Dari dulu. Ya, sekarang pun ngajarnya bahasa. Di Mahat, ya ngajarnya bahasa juga. Syarah Ibnu Aqil, Syarah Ibni Aqil. Sarab, ngajarnya juga Syarah Al-Kilani. Ya, syarah daripada Tasrif Al-Izzi. Ngajar juga ilmu Al-Arut. Ilmu Arut itu tentang syair-syair itu termasuk ilmu lughah. Jadi ilmu lughah itu kaya, bukan hanya nahwu saraf tetapi juga termasuk ilmu balaghah. Jadi itu tangga-tangganya ya. Jadi tangga yang paling dasar itu kita belajar bahasa Arab itu apa? Saraf. Kalau lihat tangga di musalla ini, yang paling bawah itu apa? Saraf. Kemudian naik tangga lagi yang kedua, nahwu. Naik tangga yang ketiga lagi, balaghah. Ya. Balaghah dengan ilmu bayannya, balaghah dengan ilmu ma'aninya, balaghah dengan ilmu badi'nya. Jadi tangganya saraf, nahwu, balaghah. Tapi mufradatnya harus kaya dengan mufradat. Harus kaya. Kalau sudah 3 ini bisa saraf, bisa nahwu, bisa balaghah, banyak mufradat, ya maka kitab mana insyaallah dilahap, bisa dibaca. Apa hikmahnya juga, kan tidak semua kita diajarkan sama guru-guru kita, ya. Ya, tetapi bisa kita belajar mandiri nanti dengan banyak membaca. Bagaimana kita membaca? Ya, dengan kita punya alat untuk membaca, yaitu saraf, nahwu, mufradatnya. Di balaghah ini untuk kita bisa ngomong, ya. Itu juga salah satu hajat Abah dulu mendirikan pesantren ini supaya santri-santri ini bisa ya, menguasai ilmu alat, belajar ilmu alat, bahasa, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris. Kalau bahasa Arab tidak bisa nahwu, susah nanti. Bahasa Arabnya cukup dengan bahasa Arab amiyah pasaran. Tidak bisa membedakan daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabana, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna, darabatu, darabana. Tidak bisa dia kalau dia tidak bisa apa? Tidak bisa domir-domirnya. Semua dilanggar aturan-aturan dalam bahasa Arab. Nah itu saraf, tangga yang kedua nahwu, tangga yang ketiga balaghah. Ya, tapi yang paling bawah itu ya mufradatnya harus banyak. Lalu dulu waktu masih belajar seperti kalian ini, Abah taruh tuh di tembok mufradat. Di setiap malam
5 mufradat. Dulu kita punya semangat belajar itu, alhamdulillah. 5 mufradat setiap malam. Tidak boleh tidur, memejamkan mata sebelum dihafal. Jadi begitu hanya kita belajar. Dan Abah dulu berjanji kepada diri sendiri, apa yang engkau lihat harus kamu tahu bahasa Arabnya. Dulu waktu umur-umur kalian, apa yang saya lihat harus saya tahu bahasa Arabnya. Makanya sampai dulu ya ada apa namanya? Spanduk. Apa bahasa Arabnya spanduk ini? Karena saya punya prinsip, apa yang saya lihat harus saya tahu bahasa Arab. Spanduk, waduh. Hanya cari di kamus, lapitatun lapitah spanduk. Oh iya. Nah, jadi dulu itu prinsip, apa yang saya lihat harus saya tahu bahasa Arabnya. Entah itu ini tisu, ini meja, ini apa namanya? Kelapa, ini tinta, ini spidol, ini rida, ini kursi, ini kabel. Tidak dia bilang silkon itu kabel. Itu kamera. Apapun yang lihat, genteng, plafon, kipas angin, apa yang kita lihat, jam dinding, jam tangan, baju dengan berbagai macamnya, baju luar, baju dalam, sarung, celana panjang, celana pendek, celana dalam segitiga. Pokoknya kita hafal semua itu. Harus hafal. Oh, itu. Oh, tubuh ini, pokoknya apa? Begitu saya lihat santri Abah ini, siapa namanya? Yosep. Yohep. Itu harus tahu. Mulai dari paling atas, songkoknya apa bahasa Arab, rambutnya, telinga, mata, alis. Ini juga bulu alis beda. Ini bulu alis tahu bahasa Arabnya. Ini juga yang di sini mukun ini. Enggak tahu bahasa Indonesianya, malah Abah enggak tahu. Tapi bahasa Arabnya tahu. Mukun yang ini, pertemuan ini. Itu kita harus tahu ini. Ini juga hidung, bibir atas. Ini juga termasuk kumis, bibir bawah. Ini amfakoton namanya. Enggak tahu, ada bulu di sini biasanya. Tapi enggak tahu apa bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Arabnya tahu. Nah itu. Nah ini jangan semua, pokoknya sampai ujung kaki. Apa tahu ini kelingking apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini semua tahu. Ini bagian di sini apa, ini garis-garis ini apa bahasa Arabnya. Pokoknya itu prinsip saya dulu. Apa yang saya lihat harus saya tahu bahasa Arabnya. Makanya dengan itu sekarang mudah kita mau baca kitab, mau kitab gundul, mau kitab botak itu. Karena ada ilmu yang kita punya namanya mufradat. Ada ilmu yang kita punya namanya saraf, ada ilmu kita punya namanya nahu, ya, ada namanya balaghah. Jadi sehingga mudah untuk kita, dan ini memang perintah Rasulullah SAW langsung, yaitu ta'allamul arabiyyata wa'allimuhan anas. Saya masih ingat dulu lapitah itu, kenapa? Karena tidak tahu bahasa Arabnya dulu waktu punya perintah apa, pokoknya apa yang saya lihat wajib saya tahu bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah itu. Onta saja kalau kalian belajar onta itu ada kitabnya Imam Khalil Ibnu Muhammad Al-Farahidi namanya Al-Jamal. Onta itu kita mengetahui onta itu bahasa Arabnya Jamal. Tapi di sana beliau menjelaskan ada 100 nama onta dalam bahasa Arab. Nah. Dulu Abah ke Mekah itu enggak bawa kitab. Jadi waktu berangkat ke Mekah tahun 2005 enggak bawa kitab. Koper Abah isinya pakaian sama kamus saja. Enggak ada, semua kitab-kitab Abah waktu di Mahat itu Abah tinggalkan semua. Enggak ada satupun yang Abah bawa. Yang isi koper satu, kamus. Namanya kamus Munawir. Ada namanya Munawir. Kamus Al-Munawir. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu Abah.
Dulu waktu mahat, kalau belajar itu harus ada di dekatnya, sebelah kanan itu kamus Al-Munawwir. Kemudian sebelah kiri namanya Al-Misbahul Munir. Itu bahasa Arab. Waktu mahat. Nah, begitu ke Mekah cuman bawa kamus Al-Munawwir. Kalau kamus apa tadi? Yang bahasa Indonesia itu? Kamus Mahmud Yunus di sebelah kanan, di sebelah kiri Al-Misbahul Munir. Begitu pergi ke Mekah, Al-Misbahul Munir Abah tinggalkan. Yang Abah bawa cuma kamus Al-Munawwir. Bawa ke Mekah. Nah, kemudian nyampe di Mekah, beli kamus namanya Lisanul Arab. Nah, itu sudah pas di depan belajarnya Lisanul Arab. Jadi sana lengkap. Kalau mau pinter, menguasai bahasa Arab, belajar Al-Misbahul Munir atau Lisanul Arab. Itu salah satu rujukan penuntut ilmu supaya bisa menguasai bahasa Arab. Abah cinta bahasa Arab itu dari kecil, dari kelas 4 SD cinta sama bahasa Arab. Makanya kalau ilmu alat, kalau ada kitab-kitab yang baru selalu Abah, terutama dalam nahu ya, saraf, kalau ada yang baru Abah lihat PDF-nya di internet, kadang cari PDF-nya apa yang terbaru, karena selalu ada karangan-karangan yang terbaru yang memudahkan santri untuk belajar tata bahasa Arab atau grammar bahasa Arab. Tapi yang paling banyak terjemahannya tentu Matan Jurmiyah ini, karena ini barokah. Masya Allah, ini kitab yang barokah sekali. Hingga sampai detik ini, saat ini, detik ini, malam ini ada ulama-ulama pilihan Allah yang sedang menguraikan keberkahan kitab Matan Al-Jurumiyah lewat karangan-karangannya. Ada yang sedang mengarang saat ini, mengarang syarah Matan Al-Jurumiyah ini, karena ini kitab barakah. Tapi harus hafal. Nah, kan katanya dulu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad mengajarkan kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh ungkapan yang menjadi semangat motivasi, yaitu man hafizul mutun nalal funun. Man hafizul mutun nalal funun. Barang siapa yang menghafal matan, maka dia akan memperoleh fannya, ilmu itu. Ya. Mau pintar Matan Jurmiyah, ya hafal. Mau pintar nahu, ya hafal Matan Jurmiyah. Hafal misalnya Alfiyah, itu dihafal kalau mau pintar. Mau ahli fikih, hafal Safinatun Najah, hafal Ghoyatut Takrib. Nah itu. Jadi matan-matannya dihafal. Tapi tergantung apa yang menjadi, setiap orang itu punya keinginan, punya hobi. Nah itu makanya di sekolah kan ada yang hobi matematika, ada biologi, ada karena mana yang menjadi hobi. Nah itu, hobi kita apa? Nah itu. Abah kalau lihat kitab nahu langsung itu karena hobi. Walaupun banyak misalnya kitab lain, tapi kalau lihat ada kitab nahu atau saraf, karena langsung jatuh cinta, karena itu memang dididik dari kecil untuk mencintai ilmu ini. Dulu Abah punya guru Haji Arifin Mahdi, itu senang sekali sama ilmu nahu. Jadi sedikit-sedikit coba beliau bacakan ini, i'rabkan ini, bacakan ini. Iqra, a'rib, iqra, a'rib, kata beliau. Iqra, a'rib, baca, i'rabkan, baca, i'rabkan, baca. I'rabkan. Jadi diajar, dilatih dari kecil untuk senang mengi'rab. Kelas? Sama juga ra'aitu ghulami, ya. Ra'aitu ghulami sama, ra'aitu fi'lun wa fa'il, ghulami maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala qamma qabla ya'il mutakallimi mana min zuriyah istaghalul mahalli barakatul munasabah. Ghulami mudhaf ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mabna ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi seperti itu. Marartu bi gulami sama, marartu fi'lun wa fa'il, al-barfu jarrin, gulami majrurun bil ba wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala ma qabla al mutakallimi wa na'amin zur ishtighalul mahalli barakatil munasabah. Gulami mudhaf ya'ul mutakallim dhamirun
muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya, ini tinggal dirubah sedikit saja. Kalau dia ra'aitu gulami, berarti gulami maf'ulun bih. Kenapa dia berbaris atas? Karena amilnya ra'aitu menuntut maf'ul. Kalau marartu bi gulami, ba huruf jar menuntut dia berbaris bawah, maka bi gulami al ba'u harfu jarrin, gulami majrurun bil ba wa alamatu jarrihi. Tinggal di sini diganti wa alamatu rafihi menjadi wa alamatu nasbihi, diganti menjadi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Kalau wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Kalau wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Kesininya sama, alama qabla al mutakallimi. Karena selalu dia asalnya gula mu, asalnya adalah gula mu, jaa, karena jaa ini menuntut apa? Fa'il, dan fa'il itu harus baris depan. Maka kita bilang jaa gula mu. Nah, asalnya jaa gulamun, gulamun, dia berbaris depan. Nah, menjadi fa'il. Begitu masuk ya mutakallim untuk menunjukkan ya nisbah kepada diri sendiri, masuk ya. Nah, karena dia ya ini, maka dia menuntut sebelumnya berbaris bawah karena ada ya. Nah, ini yang dimaksud dengan mana amin zuhuriha, tercegah dia untuk nampak barisnya gulamu itu baris depannya. Kenapa? Istighalul mahalli, karena kesibukan mahalnya itu biharokatil munasabah, dengan harokat yang cocok. Munasabah artinya cocok dengan ya, karena kalau dia ya maka cocoknya sebelumnya berbaris bawah. Kalau dia alif cocok sebelumnya berbaris, kalau wawu cocok sebelumnya berbaris. Iya, maka dia ya ini menuntut sebelumnya cocoknya berbaris bawah, sehingga kita baris bawah. Berarti dhammahnya muqaddarah. Ya, nanti kita lanjutkan supaya ini dihafal. Pokoknya hafal. Ini tahdus binikmatillah. Tidak ada niat apa. Ini Abah hafal ini dari kelas 4 SD. Artinya apa? Kalau kita hafal dari kecil, umur-umur kalian ini, nanti insya Allah sampai kalian umur 40, 50, 60 nanti tetap dia. Karena kita menghafalnya masih belia seperti kalian masih. Itu justru kalau mau belajar nahu nanti umur 50, 60 agak susah ngapal ngirob. Itu. Seperti ungkapan itu, an-naqsyu apa katanya? Belajar di waktu at-ta'allumu fis sighari, belajar pada waktu kecil, kan naqsyi 'alal hajari, seperti melukis di atas batu. Wat ta'allumu 'alal kibari, dan belajar di waktu besar, kan naqsyi 'alal ma'i, seperti melukis di atas air. Maka umur-umur kalian ini emas ini. Abah kenapa sering mengatakan jangan buang waktu, jangan buang waktu, karena emas. Ya, Abah saja ini laitas syababa yaudu yauman. Abah ingin mengatakan laitas syababa yaudu yauman. Andaikan masa muda itu kembali lagi. Senangnya ngapal waktu umur-umur kalian itu, senangnya Abah ngapal. Ngapal mufradat, ngapal matan, senang sekali. Umur-umur kalian. Kan naqsyi 'alal hajari. Sekarang kalian menghafal itu sulit hilang. Ya. Sulit hilang. Nah, hafalan kalian masih kuat. Sulit akan hilang. Nah, ini ada yang belum nanti, yang keempat, yaitu fi'il mudhari' yang mu'tallul akhir. Ini juga i'rabnya adalah takdiran. Yad'u. Ya, karena asalnya adalah yad'u. Yakhsha
Tidak bisa kita barisi karena dia aliful layyinah uzur. Yarmi asluhu yarmiu. Nah, itu. Kalau sepeda motor itu apa namanya? Sepeda motor cap miu atau mio? Yarmiu, tapi sulit kita mengatakan yarmiu. Yarmi saja. Itu sama, i'rabnya sama. Ya kalau dia misalnya yad'u fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa lam atrafi dammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha thiqal. Kalau yakhsha fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa lam atrafihi dammatun muqaddaratun ala akhirih atau ala alifi mana'a min zuhuriha ta'adzur. Kalau yarmi fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa lam atrafihi dammatun muqaddaratun ala ya'i mana'a min zuhuriha thiqalu. Karena berat kita mengatakan yarmiu, sebagaimana berat kita juga mengatakan yad'u. Adapun kita mengatakan yakhsha, memang bukan berat ini, tetapi karena memang alifnya tidak boleh berbaris karena udzur. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Pakis silakan dikias. Pakis ala qauli. Kias nanti apa yang Abah sampaikan takun allamah, maka engkau akan menjadi allamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana fatub alaina taubah taghsil wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin wal muslimina ajma' amin ya Rabbi fadlan la bikti bil mustafa ar-rasuli nazabi kulli suli sallam habbi wa alihi wa sahbi adada tasisuhbi walham bil bad'i walham bil bad'i walhamdulil ilahi bil bad'i wat tanahi. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min warathati nabiyyikal amin waj'alna wa dhurriyyatina ila yaumil qiyamati minal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa minal mujahidin li'i'la'i kalimatika wa 'izzil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa majjada wa 'azzama wa syarrafa wa karrama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Wa jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.